Perkenalkan, kami dari paslon 1, nama saya Mar Nasir dari kelas 11 TKJ. Saya sebagai calon ketua OSIS. Nama saya Fabiola ini dari kelas X TKJ. Saya sebagai calon wakil ketua OSIS. Sini kami akan membacakan visi dan misi kami. Visi: serius dalam menggali potensi siswa serta mengembangkannya melalui kompetisi akademi, seni, dan olahraga, serta mengembangkan sesuai dengan bakat dan minat siswa. Misi kami yang pertama adalah menjadikan SMK Trimulya tempat yang aman dan nyaman bagi seluruh warga sekolah. Misi kami yang kedua yaitu mendengarkan aspirasi atau saran dari warga sekolah guna membangun SMK Trimulya menjadi lebih baik lagi. Misi kami yang ketiga adalah mengembangkan media pembelajaran yang interaktif, tidak hanya di lingkungan sekolah tetapi juga melalui daring guna memanfaatkan perkembangan teknologi yang semakin besar. Misi kami yang keempat yaitu memaksimalkan fasilitas sekolah sebaik mungkin untuk kemajuan sekolah SMK Trimulya. Misi kami yang kelima adalah menyelenggarakan event atau perlombaan yang sesuai dengan tren anak muda masa kini. Sekian dan terima kasih visi misi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kata dan pengucapan yang tidak berkenan di hati Anda semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Anwar dan Pamela atas pembacaan visi dan misinya. Semoga dapat direalisasikan dengan baik. Selanjutnya pembacaan visi dan misi paslon 2 oleh saudari Jihan dan Hana. Kepadanya kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Kristi Anandita. Saya dari kelas 11 Tata Niaga. Saya di sini menjabat sebagai calon ketua OSIS. Perkenalkan, nama saya Hana Sultatina dari kelas 10 TKP 1. Di sini saya menjabat sebagai calon wakil ketua OSIS kandidat 2. Di sini kami akan membacakan visi dan misi kami. Visi kami yaitu meningkatkan iman dan takwa, cerdas, terampil, peduli lingkungan, dan aktif dan berangkat mulia. Misi pertama kami yaitu menjalin koordinasi yang baik dengan seluruh warga SMK Trimulya dengan menjalankan fungsi iman dan takwa. Misi kami yang kedua yaitu menjadikan OSIS sebagai wadah aspirasi, harapan atau tujuan keberhasilan dalam menjalankan fungsi cerdas, terampil, peduli lingkungan, dan aktif. Misi kami yang ketiga yaitu mengembangkan diri dalam lingkungan sosial dengan melakukan 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun dalam menjalankan prinsip berakhlak mulia. Misi kami yang keempat yaitu mensukseskan acara dan kegiatan sekolah dalam menjalankan fungsi aktif. Misi kami yang terakhir adalah ikut aktif serta komunikatif dalam setiap program kerja dari OSIS SMK Trimulya sesuai dengan divisi masing-masing. Paslon 2, maju, unggul, kreatif, aktif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu pembacaan visi dan misi dari paslon 3 yang akan dibawakan oleh Fauza dan Intan. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Indani dari kelas 11 TN.
Saya di sini menjabat sebagai calon ketua OSIS. Perkenalkan, nama saya Reni Tanahayu dari kelas 10 TKJ. Saya sebagai calon wakil OSIS. Di sini kami akan menyampaikan visi kita sebagai calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS periode 2020-2021-2023. Visi kita yang pertama adalah menjadikan OSIS SMK Trimulya jadi organisasi yang memiliki kualitas tinggi dan bisa mengangkat nama sekolah. Yang kedua, menjadikan siswa SMK Trimulya menjadi siswa yang lebih disiplin, berprestasi, kreatif, dan balap mulia. Yang ketiga, menyalurkan bakat siswa dan memberikan keluasan siswa untuk menyalurkan mereka. Dan yang terakhir, yang keempat adalah menciptakan lingkungan SMK Trimulya yang nyaman, bersih, dan berprestasi dengan melandaskan iman kepada Tuhan. Visi kita: 1. Menumbuhkan keimanan dan takwa kepada Tuhan. Yang kedua, menjadi pemimpin yang tegas, takut, terampil, dan bisa dijadikan teladan bagi siswa lain. Yang tiga, mempererat persaudaraan dengan cara menjaga kesopanan dan keharmonisan. Yang keempat, yaitu yang terakhir, mengadakan kegiatan untuk memacu kreativitas siswa. Sekian dari kami sebagai calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS nomor 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan bagi panelis yang langsung aja tidak perlu berbelit pertanyaan sekaligus untuk 3 paslon pasangan calon. Kalau lihat debat-debat ini ya, yang kemarin pilkada 2020, kita yang dekat aja pilkada Depok, kalau sudah terpilih dari calon dari partai PKS ya, dari Depok menang ya. Ada dari Gunung Kidul juga debat tuh, ada pasangan dari PDIP kalah. Jadi kamu walaupun berdoa mudah-mudahan saya jadi calon ketua OSIS jadi bertiga, ini ada yang tidak dikabulkan. Jadi tidak semua umat doanya terkabul. Kalau terkabul semua berarti pada saya kemarin Jokowi dengan Panji Maruf, Prabowo dengan Sandi, dua-duanya jadi. Apa yang terjadi? OSIS sudah sama, tiga-tiga jadi. Bagaimana mau ngatur sekolah? Nah, itu ada doa-doa yang tidak dikabulkan oleh umatnya. Mengenai visi ya, visi paslon 1 saya beri visi dulu. Visi nomor 1 bentuk dari kata-kata, karena visi itu tujuan final terakhir, misi strategi untuk mencapai visi. Visi yang nomor 2 juga udah betul. Visi yang nomor 3, jadi visi yang nomor 3 yang perlu direvisi. Tapi yang nggak apa-apa kalau sudah debat, visinya terlalu banyak. Jadi visi kalimat-kalimat yang pendek tapi berkualitas, bermutu, gampang dihafal. Misalnya visi tentang sholat, dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tujuan utama sholat. Misinya 1, sholat dimulai dengan berwudu. 2, sholatnya tepat waktu. 3, bacaannya sesuai dengan tartil. Itu namanya misi. Nah, ke depan saya ingin saran dari saya, karena kalau satgas tuh saya pengen sekali langsung main. Posisinya kantor tersendiri. Bedakan antara kantor dengan gudang. Nah, selama ini kan gudang sama kantor sama. Ruang OSIS nggak pernah rapi. Bahkan kalau nggak sama Meli nggak gerak.
Kemarin aja UPI pecah sampai berapa bulan UPI pakai itu. Nah, itu saya yang OJJ langsung dikerjain. Padahal di depannya direktur sama kepala sekolah. Nah, terus kantor nggak perlu megah, ukuran 3 meter, ada meja, ada printer, ada komputer, tinggal bilang sama kepala sekolah. Jangan sampai OSIS mau ganggu TU, ganggu Ronald, ganggu Wahid. Harus punya printer sendiri. Gimana caranya nanti Pak Mister yang masalah ini terus biar komunikasi dengan kepala sekolah. Ini mesti. Kemudian kaos nih, baju tinggalan dari saya nih. Terus bikin lagi. Mister, bagaimana caranya warnanya beda, ada namanya. Alhamdulillah awalnya mudah-mudahan masih ada 30. Nah, masih ada 30. Karena kan baju paskibra, topi, semua dasi, baju. Tadinya 3 lusin, sekarang jadi 2 lusin. Alumni harus bawa kalau paling berbagi. Iya. Lanjut ke pertanyaan langsung tinggal paslon jawab. Bagaimana yang pertama ya? Bagaimana caranya membuat anak-anak itu sadar terhadap program sekolah, yaitu sholat berjamaah. Karena di sekolah akan langsung sholat berjamaah, sholat asar jamaah tanpa disuruh. Baik guru, siswa, karyawan, kalau udah waktunya azan langsung berhenti ikut. Nah, nanti kamu sebagai ketua OSIS calon harus memberikan contoh bagaimana caranya. Terus yang kedua, biasanya OSIS itu sibuk atau menyibukkan diri. Kadang-kadang nggak mau ikut belajar. Pakannya dulu kalau izin nggak saya izini karena ganggu jam belajar. Nanti kamu gimana? Kalau rapat-rapat OSIS yang tidak mengganggu jam KPM kalau situasi normal. Kita masuk jam 7 nanti pulang jam 4 baru pulang. Terus yang ketiga, itu banyak visi menjaga kebersihan. Nah, wujudnya apa? Jaga kebersihan dari siswa-siswa SMK Trimulia, dari pengurus OSIS dan peduli lingkungan. Itu aja pertanyaan dari saya. Mudah-mudahan wakil OSIS melalui kami lancar, tidak ada yang golput, guru pun juga tidak ada yang golput. Saya yakin Bapak Ibu guru karyawan akan pilih sesuai dengan hati nurani masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dimulai dari paslon 1. Waktu dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Kami akan menjawab pertanyaan dari Bapak Subianto. Pertanyaan pertama yaitu gimana caranya mengatasi siswa yang susah diajak sholat. Nah, kami sebagai OSIS kemungkinan sebagian ada yang mengontrol atau keliling per kelas-kelasnya, dan kalau semisal ada yang baru kita ditulis, dicatat. Kalau misalnya udah 3 kali, berulang kali kita serahkan ke pembina OSIS atau yang berkenan untuk diberi sanksi atau hukuman atau poin. Dan pertanyaan kedua yaitu bagaimana caranya mengatasi rapat agar tidak mengganggu jam pelajaran atau KBF waktu pas normal. Jadi kalau misal rapat OSIS kita ngambilnya sepulang sekolah. Sepulang sekolah kita rapat atau kita mengambil pas jam istirahat pertama. Jadi
tidak mengganggu KBM tersebut. Yang ketiga pertanyaan yaitu bagaimana cara mengatasi kebersihan lingkungan sekolah. Nah, setiap berangkat sekolah, setiap jam pertama sampai di sekolah, sebagian dari OSIS akan keliling atau mengecekin per kelas-kelas yang udah dibersihin atau belum. Dan sebelum pulang kita juga mengecekin, mengontrol per kelas-kelas agar dibersihkan terlebih dahulu sebelum pulang sekolah. Cukup sekian jawaban dari saya, jawaban dari kami yang ditanyain oleh Bapak Sugianto. Kurang lebihnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman paslon 1 atas penjelasannya. Selanjutnya penjelasan dari paslon 2. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari paslon 2 akan menjawab pertanyaan dari Bapak Sugianto. Yang pertama tentang sholat. Bagaimana cara menggerakkan siswa-siswa yang malas ketika sholat atau waktu sholat itu telah tiba. Yang pertama itu ya kita sebagai OSIS, karena di setiap kelas itu pasti ada yang namanya OSIS. Kita bisa mulai dari diri kita, lalu bisa menggerakkan teman-temannya. Karena sholat itu adalah bagaimana dari kesadaran masing-masing setiap siswa. Nah, kita bisa memulai itu dari diri kita masing-masing. Lalu jika kita sudah memulai itu dari diri kita masing-masing, kita bisa mengajak atau merangkul teman-teman yang lain, dan membimbing mereka untuk mengikuti sholat bersama. Itu kalau orang yang kayak malas atau ngumpet buat sholat, itu kan tanggung jawab dia sama Tuhan. Ya kalau kita tugas kita adalah membimbingnya ke jalan yang benar, yaitu ngajak berjamaah, sholat berjamaah bareng-bareng. Oke, itu yang kedua. Untuk pertanyaan yang kedua itu adalah tadi izin. Kayak bagaimana kalau lagi kegiatan belajar mengajar, OSIS itu tiba-tiba mengadakan rapat dadakan. Itu solusinya yaitu kami bisa mengganti jam belajarnya saat malam hari, atau membuat jadwal atau kita untuk membimbing diri kita untuk tetap efektif dalam belajar. Menurut saya kalau misalnya ada rapat, menurut saya pengumuman dadakan, kita sama izin dulu sama kalau digorengin ya kita langsung ke rapat. Tapi kita boleh berorganisasi, tetapi kita tidak boleh sampai melupakan pendidikan. Jadi kita harus menyeimbangi pendidikan bagaimana berorganisasi. Untuk pertanyaan yang ketiga yaitu tentang kebersihan dan peduli lingkungan. Yang pertama itu di setiap kelas itu wajib ada yang namanya tong sampah. Jadi kita juga bisa menggerakkan siswa-siswa untuk membuang sampah pada tempatnya. Atau jika ada siswa yang membuang sampah sembarangan, itu kita bisa mengingatkan agar mereka membuang sampah pada tempatnya. Kalau enggak, biar jaga kebersihan, didenda goceng. Biar kayak gerak juga dianya kayak, ya masa dong kita buat itu sih? Ingat biar ya disiplin juga. Oke, sekian dari kami yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Sugianto telah memberikan pertanyaannya dan sarannya.
saya kan jawab dari Bapak Sugiyarto tentang sholat. Jadi bagaimana caranya agar mengatasi murid yang malas untuk sholat pada waktu subuh? Pertama, saya sendiri akan mengingatkan kelas saya untuk menggerakkan mahasiswa untuk sholat. Nah, saya akan mengecek setiap kelas agar tidak ada yang mengumpat. Nah, untuk para siswi kan biasanya ada yang alasan head atau apa. Terus saya akan membuat data kapan dia pakai sholat dan itu kapan. Kedua, tentang rapat. Rapat saya akan buat jadwal karena sebelum rapat. Jadi kita akan buat planning sebelumnya agar tidak bertentangan dengan PJJ. Pembelajaran. Yang ketiga tentang kebersihan. Kebersihan ya, itu saya akan data piket. Datangi setiap kelas untuk piket. Sudah bisa atau belum? Dan agar data piket yang tidak piket. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.